Kalau enggak lu sekere-kerenya lu masih ada Tuhan kok. Halo guys, kali ini gue pengen sharing aja ya seputar kemarin beberapa waktu yang lalu gue habis habis wisuda tepatnya, lebih tepatnya habis sekitar setelah awal-awal puasa, gue nyoba buat traveling ke Kalimantan buat ya silaturahim sama ayah sekalian juga main-main ke rumah bibi gua, bibi adiknya ayah yang ketiga apa kedua gitu di Bontang, Kalimantan Timur, sekalian buat mencari sepupu gue yang hilang. Ya hilang sih karena emang 20 tahun dia nggak pernah ketemu sama gua gitu kan. Gua aja belum lahir dia kesini terakhir, bibi gua yang ke kampung halaman gua gitu. Kali ini aku pengen, ini adalah semi vlog. Kenapa semi vlog? Karena ya vlognya plus kalian juga yang diiringi dengan penyampaian seperti ini gitu. I hope you enjoy my video and get something you can learn for your life. Oke, kali ini gue pengen bahas seputar pentingnya support system bagi kehidupan lo. Oke, sorry pembukaannya cukup langsung aja kita bahas. Oke guys, kali ini gue mulai perjalanan untuk mencari sepupu yang hilang. Ya, kenapa gue bilang sepupu yang hilang ya? Nantilah gue cerita lebih lanjut. Tapi istilahnya ini gue mulai dari berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin nih, pakai kapal sore lah bisa dibilang. Oke, see you in the next. Akhirnya bisa masuk ke kapal setelah sekitar 3 jam menunggu. Sejak kapalnya dihitung dari kapalnya udah mulai buka bongkar, tapi kalau dari sejak datang itu udah sekitar 5 jaman sih. Oke. Makanya kayak gini sih, kayak kapal-kapal jadul. Ini bawah ujung sekali, bawah ujung sana bro. Dan kayaknya bakal sampainya di maghrib karena ya di kapal perjalanan 18 jam karena baru berangkatnya jam 12 malam tadi. Dan kayaknya jam 18 WIB waktu barat. Oke, see you. Gila, sungai apa namanya, sungai yang masuk ke Banjarmasin itu dari laut ke kota Banjarmasin. Gila. Apa namanya, udah pada siap-siap juga sih. Set itu otomatis. Tinggal nunggu aja buat keluar. Deket terminal KM6 Pak ya. Deket terminal KM6. Ini namanya Jalan Ayane Pak ya. Salah satu jalan yang paling gede nih kayaknya nih. Kita udah sampai di jalan paling besar nih. Nah ini Pak, bentar Pak. Ya? Nah ini deh. Mira Syariah. Bentar Pak ya. Hati-hati Pak ya. Hati-hati. Di sini ya, tanda tangan aja. Oke. Terus langsung masuk apa gimana? Oke, permisi. 104 lah. 104 ya. Di situ belok kanan, itu di ujung lah, 104. Oke. Itu ya. Makasih Mas ya. Alhamdulillah nginep sebelum ke Palangkaraya, baru ke Samarindanya. Bontang masuk. Barusan keluar dari hotel dan segera menuju ke terminal bus KM6 kilometer 6 di Banjarmasin ke Palangkaraya, ke rumah Bapak. Sip. 10 ya.
Logos nanti bisnya. Gimana? Logos. Nah, Logos ya? iya, ini nanti di depan sini. Bisnya namanya Logos. Ya. Ini udah jadi tiket atau harus Udah, ditukar gitu? udah jadi tiket. Udah jadi tiket ya? Iya. Akhirnya bisnya datang setelah sekitar 2,5 jam lebih tunggu ya. Oke, ini dia. Sampai di sini di nomor 2 ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sekarang lagi di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Ini langsung berada di masjid di Taman Pasok namanya, dekat dekat jembatan ikonik yang menjadi ikonnya di Kota Palangkaraya, pusat Kalimantan Selatan, ya, jembatan Kahayangan ya. Kahayang. Sering nyebut Kahayangan. Keren gak sih? Ini gue udah sampai di Pasar Belauran ya. Daerah, bisa dibilang daerah ekonominya Palangkaraya gitu. Dan ini keren sih kalau kalian itu dari ujung sana sampai ujung sana itu ekonomi semua. Gila sih, keren asli. Dan ya ini lagi ada di masjid besar Palangkaraya. Ini kalau kalian bisa lihat tuh, masjid gede ya, masjid paling gede di Palangkaraya gitu. Coba kita lihat ke dalam. Bukan tempat, bisa lihat tempat duduk ya. Ini dalamnya gede sih, paling gede sih, jauh gitu. Gila, emang paling besar deh. Pertama gue pengen gue bagi ke dalam 5 part lah, kurang lebih 5 part. Pertama adalah topiknya adalah lu kudu bedakan antara apa itu support system, keluarga sama teman tongkrongan. Oke, simpelnya gini, support system itu adalah orang-orang yang bisa mendukung lo. Lo pengen cari yang versi pengertian psikologinya atau pengertian ala-ala buku-bukunya, ya silahkan. Tapi selama pengalaman gue mengamalkan buku-buku self development sama seminar-seminarnya, ya kurang lebih support system itu adalah temen lo yang selalu ada ketika lo susah, senang maupun bahagia. Nah, kalau ada temen lo yang cuma ada ketika lo senang doang, ya itu bukan dia lah kasarannya gitu. Tapi kalaupun dia ada ketika lo susah, tapi dia selalu kayak ngejudge lo biar nggak ini nggak itu ya membatasi lo itunya, ya itu juga bukan termasuk support system. Ya kurang lebih support system adalah orang yang mendukung lo mencapai tujuan lo. Kalau dia nggak mendukung tujuan lo, at least dia tetap ramah dan selalu ada buat jadi tempat curhatannya lo gitu. Nah, kalau keluarga, ya udah keluarga itu adalah hubungan yang didasari atas dasar darah gitu. Kalau enggak, ya proses pengangkatan, ya maksudnya diangkat secara akta kelahiran atau akta yang sudah sah gitu. Kayak misalkan ada anak angkat diangkat oleh orang tua asing dari mana gitu, itu keluarga. Lah kalau tongkrongan, kalau teman tongkrongan tuh macem, ada yang sifatnya cuma tongkrongan nggak terlalu deket, ada juga yang emang teman deket tuh. Tapi intinya teman tongkrongan belum tentu support system lo, karena belum tentu dia sevisi atau sepengertian itu terhadap masalah-masalah hidup lo gitu. Nah, itu kurang lebih antara lo harus bedakan antara support system dan tidak. Makasih atas tumbangannya, Pak. Iya ya. Bismillah. Terima jalannya. Iya, Pak. Ini sih, Pak. Oke.
Bang. Iya. Pulau Indah ya. Akhirnya sampai di kantornya bus Pulau Indah. Bisa dilihat di sini ya, tempat kantor busnya Pulau Indah. Oh, beli tiket ke Samarinda. Ya? Tiket ke Samarinda. Jam 1:30. Iya, yang 1:30. Itu bisnya ke terminal dulu apa ke sini tuh? Gue sini aja. Oke. Berapa orang? 1 orang, kayak pribadi. Iya. Ini sih. Iya. Akhirnya berangkat ke Samarinda ya, pakai bus malam 18 jam. Yup. Yuk, akhirnya nyampe. Habis berangkatnya jam berapa? Jam 12. Berangkat jam 12 ke arah Samarinda. Terus tuh habis di Samarinda turun langsung ke Bontang itu pakai travel kayaknya atau bis kecil. I don't know. Oke, see you. Oh, keren. Banjar. Istirahat di warung penyinggahan di Kabupaten Tabalong dekatnya perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya. Ini setiap bis siang pasti yang ke arah Balikpapan Samarinda pasti nginep di sini dulu istirahat sekitar hampir 1 jam lah. Oke. Langsung jalan di bawah kakak gitu. Sekarang baru nyampe di Kabupaten Panajam Pasar Utara di dekat di selatannya Balikpapan buat sahur ya. Sekitar jam-jam 3 nih. Jam 3. Kayaknya ini prasmanan yang udah termasuk tiket jadi nggak perlu bayar. Berapa jam lagi ya? Akhirnya mampir di pelabuhan penyeberangan Teluk Balikpapan ke bukan Balikpapan sih, nggak tahu ke Kabupaten Panajam Pasar Utara ke Balikpapan. Masuk kapal feri penyeberangan sebenarnya. Feri kecil sih. Feri yang kecil. Akhirnya sampai di terminal seberang ya di Samarinda. Terminalnya gede ya. Pulau Indah Jaya aja kebanyakan yang main di sini. Pulau Indah sama Damri. Keren. Ya Bu. Terima kasih ya Pak. Makasih. Biasanya kalau bus ke Bontang tuh maksimal sampai jam berapa tuh? Biasanya bus yang ke Bontang tuh sampai jam berapa? Tergantung dari penumpang sih. Tapi yang malam sore itu ada? Nggak ada, kan sampai jam 3 aja. Oh, 3. Akhirnya naik setelah menunggu sekitar hampir 3 jaman ya. Soalnya ini bisnya modelnya tuh nunggu orangnya penuh baru bisa jalan, nggak kayak bis yang biasanya. Kita udah nyampe di Bontang yang ternyata rupanya kalau mau ke timur gitu. Sepanjang dari Balik Samarinda ke Bontang tuh kayak jalan besar yang dikelilingi yang ditepi sama kayak hutan sosok. Akan udah nyampe guys. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, yang bagian yang kedua sebenarnya yang poin penting dari video ini adalah
seambis-ambisnya lo punya tujuan, lo pengen ini, pengen itu, pengen A, pengen B, pengen mencapai proyek A, pengen mengklarin proyek B, kerjasama A sama B, lo pastikan jangan pernah lupakan apa yang namanya itu pasangan dan family. Oke, kenapa ini bukan support system? Let me explain more. Oke, pertama ada sebuah penelitian, ini sebenarnya penelitian sudah terkenal ya. Ada penelitian yang kalau nggak salah dilaksanakan selama 80 tahun oleh universitas di mana gue lupa gitu ya. Tapi jelas ini penelitian itu inti penelitiannya adalah selama 80 tahun dia orang itu meneliti apa sih yang membuat manusia bahagia di akhir-akhirnya. Itu diteliti ya dari dari pesertanya itu yang ketika itu masih umur 20 tahunan kayak gue sekarang, sampai akhirnya dia tua di sekitar umur tahun 2000 awal. Itu diteliti dan diambil kesimpulan kalau yang membuat mereka bahagia adalah mereka mempunyai keluarga yang bahagia. So at least lo harus kudu menciptakan suasana keluarga yang bahagia, atau maksudnya keluarga di sini lah pasangan lo, kayak pasangan lo dan keluarga kecil lo gitu. Kalau misalkan saat ini lo belum punya berpasangan, kejomblo kayak gue misalkan, ya udah make keluarga yang bahagia atau keluarga yang lebih tentram at least sama keluarga lo yang sekarang, emak lo atau paman lo atau nenek lo. Kalau misalkan lo nggak punya orang tua gitu, cuma punya nenek keluarga, dan at least itulah yang buat. Kalau misalkan keluarga lo toksik, ya udah buatlah dengan misalkan kalau keluarga inti toksik gitu, ya udah cari di keluarga yang lain, kayak misalkan paman atau kakek atau apalah gitu. At least you must something have, kalau misalkan lu belum berpasangan, you must something have support system dari sisi keluarga lu deh, yang mendukung lu. Kalau lu nggak punya, ya udah cari teman. Kalau nggak teman, ya udah nanti kita berhubung dengan bagian yang keempat. Oke, itu dulu yang pertama ya. Lu jangan pernah lupakan keluarga lu, karena itu yang akan mendukung lu, atau tempat lo tempat lo menumpahkan, mengekspresikan pencapaian yang telah lo lakukan di kantor atau tempat lo kerja ke mereka gitu. Karena kalau nggak ada tempat mencurahkan mengapa, ya udah kurang gitu. Mungkin temen kantor bisa mengapresiasi, tetapi ketika di rumah ya siapa yang bakal mengapresiasi lo gitu kan. 12 menitan. Jauh, bilang apa namanya? Ya, Baru nyampe di jalan. ya sebenarnya baru nyampe sih, tapi ya kampung api-api namanya. Nah, di kiri bukan? Oh, kiri. Ayo. Bismillah. Jadi saya yang pertama ini dari NTB ke sini. Iya. Terus. Oke. Irai, Bune Haba, bibiku. Bisa kamu sendiri mah. Hah? Cuman Mada dan sedikit aja sih. Ya Allah, Bu Adewi. Capek kamu dulu di jalan. Iya. Di jalan. Lebih capek di jalan dari Balikpapan ke Bontangnya sih. Iya. Yang agak rasa krusuk banyak lubang. Di mana ya dia nih? Taruh sini itu. Oh, permisi. Masuk. Oh iya. Permisi. Masuk nih, anggap bener. Iya. Berarti saya yang pertama kesini dari NTB nih. Yang keponakan maksudnya. Iya. Halo. Waduh. Mana aja Sobat? Sudah ke kampus ya? Kampus ya. Jajan apa namanya? Itu kue perahu. Oh, kue perahu. Desember dia ya. Oh, tapi Juga yang punya mirip almarhum. iya mirip. Wow, Om, kamu belum pernah lihat Om? Belum pernah lihat Om berarti? Iya, waktu sunat dulu waktu kecil. Oh, saya pribadi yang senang datang karena kan selama ini kan saya taunya yang di NTB aja kan. Yang di NTB, sedangkan yang di Bontang tuh saya nggak tahu. Saya sempat gini sama Putri. Put, kira-kira kapan nih yang di Bontang main kesini? Ada juga putri kesini. Terus saya bilang kan gitu, kan dia naik saya gitu. Bang, kapan kira yang Bontang kesini? Biar waktu yang ngomong antara mereka kesini apa kita kesana gitu. Akhirnya saya yang dapat momentum kan. Ya udahlah, saya main aja ke Bontang ini belum kerja gitu. Akhirnya dapat momentumnya kan. Itu. Ya
Ya mungkin saya kesini lagi, ya nggak tahu kapan gitu kan. Kapan ke sini lagi nanti? Ya kecuali saya kerja di sini mungkin oke lah, di Kalimantan Timur kan bisa lah enak. Tapi kalau saya kerjanya misalkan ya di Maluku, di Papua, Sumatera, Sama jauh. susah. Sama jauh sudah. Mau pulang kampungnya susah beli sini. Salamin aja nggak apa salamin. Ya gimana kabar, semoga baik-baik. Gak apa. Tiba di Bontang, kota industri. Di depannya kota industri, kota Bandira gitu, kota kecil. Tapi industrinya banyak besar. Dari pupuk, CPO sama batu bara. Ya, sama. Itu kantor wali kotanya ya? Oh iya, kantor wali kota Bontang. Oh sepi ya? Itu berarti mayatnya tuh di dalam ini ya? Mayatnya tuh di dalam apa sih? Di dalam ruangan ini. Daerah Bontang Kuala ya, daerah yang di kayu semua ini. Itu keren sih desain kayu-kayu rumah jalan apa pakai kayu. Tapi cukup menakutkan sih bagi yang nggak terbiasa jalan di bersih kayak gini. Kalau di Salemba tadi orang-orang Bima semua ya? Orang Bima sini umumnya apakah identik dengan pekerjaan tertentu kayak misalkan buruh atau apa gitu, atau bagaimana kalau orang Bima di sini? Atau campur-campur aja kayak? Ini orang-orang pasti di sini semua. Bentar, para pekerjanya? Ya, pekerjanya. Oh, baru nanti jalan kaki atau naik sepeda ya? Oh, di sini. Ada jemputan Oh, ke dalam. oh itu bisnya buat buat pekerja. Oh, itu pabrik. Oke. Gede berarti. Udah kayak kota tersendiri, makanya saya bilang kayak udah kecamatan tersendiri. Lebih tepatnya kelurahan lah, kelurahan sendiri. Gede sekali. Itu kantor satu kantor direkturnya direksi. Salah satu kota paling keren sih di Indonesia ya, Kecamatan Bola, Kuantang Bola gitu. Kayak kelurahan yang di atasnya itu berdiri di atas pantai dengan kayu-kayunya gitu. Panjang ini. Ini sih katanya infrastrukturnya dibangun dari tahun 90-an udah ada sih. Berarti visi yang bangun tuh keren sih. Kalau nggak emang dari kebudayaan masyarakat sini sih. Emang dari kebudayaan masyarakat sini sih yang keren gitu. Keren. Sip. Kencang itu. Oke, langsung ke bagian yang ketiga ya. Sekarang lebih ke sedikit teknis lah. Itu di mana sih kita bisa dapat support system? Singkatnya adalah gue paling rekomendasikan lu pada dapat support system itu adalah dari komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri. Misalkan yang agak Islami, misalkan komunitas penghafal Quran. Misalkan kalau gue nih kemarin nih komunitas minggu ke-13 tuh kesannya ini komunitas seputar komunitas untuk menjadi orang yang berproduktif. Tentunya bayar emang buat masuk ke komunitas yang eksklusif ini. Dan tapi sekarang udah nutup sayangnya karena mentor gue udah berhenti dari dunia pengembangan diri, set libet ya. Tapi balik lagi adalah yang paling mudah untuk menemukan support system yang paling bagus adalah di komunitas pengembangan diri. Mungkin you can find it in the pop culture community lah, kayak misalkan komunitas semacam penggemar Marvel, karena gue penggemar MCU ya, ataupun DC atau yang lain. Tapi ya mereka bakal lebih banyak bicarain anime daripada lo curhat tentang masalah lo di dia gitu. Dan sekarang udah banyak platform-platform yang terkait kesehatan mental, sehingga lo bisa minimal menjalin hubungan dengan orang random online yang sama-sama juga menyukai platform atau channel atau influencer terkait kesehatan mental tersebut. Oke.
apalagi terlebih itu komunitas itu punya yang namanya pertemuan Zoom mingguan atau bulanan ataupun kopdar kalau misalkan yang ada yang satu kota gitu ya. Itu very good kalau if you have the community gitu ya. Nah di Lembang. Ya mari kalau gitu Wah Bang. Ongkos. Wah saya tadi dikasih 500 tau. Ya Allah nih. Terima ini gua. Saya ngasih ini. Banyak ini. Kok Anda terlalu baik ini? Uang jajan terang banyak sih Alan. Gak bisa dikasih nonton. Oh iya. Oke. Yaudah kalau gitu Nyas ya. Sip. Oke Nyas. Akhirnya berangkat ke Balikpapan dengan bis patas ya. Sama Nida Lestari dari Balikpapan, dari Bontang ke Balikpapan jam 6, katanya di sana mungkin jam 5 jam ke sana gitu. Ya petualangan yang sangat keren ya, ketemu sepupu yang nggak pernah ketemu gitu. Oke sip. Warnanya 105 Pak ya? Iya. Oke sip, matung dulu Pak. Akhirnya kita tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan yang naiki Damar Ferry 5 yang langsung dari Balikpapan ke Surabaya selama 32 jam. Dan ini dia pelabuhan ya, ruang tunggunya kurang lebih cukup gede juga. Kalau di tiket tinggal 30 menit tapi biasanya telat ya. Oke segitu dulu, nanti kita berangkatnya mungkin agak telat. Ini sih Dharma Ferry 5. Nanti nunggunya di dalam ya Ali. Langsung naik kapal Pak ini. Oh langsung ya? Sudah naik semua ini. Ayo pulang ya. Langsung aja sebelah kanan. Hah? Pak, ini foto di toiletnya sama ini, tidak tahu ya. Tapi juga berkarat juga. Eskalatornya mati. Sekolahnya lagi bagus. Gila sih penuh semua ini. Penuh ini. Bahkan di ruangan umumnya juga banyak kok. Berapaan Pak? 10. Oke bentar. Kita. Penuh ya. Can you imagine dari deck atas, deck dalam, ruang dalam sampai ruang atas tuh keisi semua ini. Asli. Gila sih. Ini emang satu mudik paling padat lah ya. Kirain yang dari Surabaya ke Kalimantan yang penuh, ternyata dari Kalimantan ke Surabaya yang penuh. Ideh. Gila.
bersandar di pelabuhanan. Ini lihat kondisinya rame asli. Lorong banyak. Oke, lanjut ke bagian yang keempat. Nah, di bagian keempat ini adalah lebih sedikit singkat aja sih. Kalau seenggaknya kalau lo nggak punya support system ya, sulit udah nyari temen, terhambat waktu kerja dan duit. Juga kalau misalkan mau keluarga lo agak toksik, kurang mendukung. Kalaupun lo udah punya pacar ya, kalau udah punya pacar, itu pacar lo agak ya bikin lo drama atau apa, makanya lu nanti perlu cari pasangan yang tepat. Tapi ini in other case lah soal pasangan ini. Tapi maksud gue secara umum, kalau misalkan lu agak sulit menemukan support system, masih ada yang namanya tenaga profesional. Walaupun itu sebenarnya butuh duit juga ya buat curhat ke mereka. Kalau enggak lu sekere-kerenya lu masih ada Tuhan kok buat lu bercerita gitu. Ataupun kalau misalkan yang lebih bersifat teknis ya lu bisa nulis dicatat di note, disarankan memang di kertas sih, di kertas, biar ketika lo udah catat bisa lo buang. Kasarnya ada semacam efek secara psikologis lah, gue nggak tahu penelitian lengkapnya gimana, tapi ada efeknya lah. Lo kalau udah tulis lo bisa buang lah kasarnya gitu. Nah itu bisa bagus lah buat diri lo gitu. Kalau misalkan lo nggak punya support system dan sulit menemukan support system, balik lagi bisa lo mengandalkan Tuhan. Dan kalau nggak ya lo catat lah kalau misalkan lagi dalam titik terendah. Itu yang sempat gue lakuin ketika tahun-tahun pertama kuliah ya, karena pas itu gue udah pisah sama sahabat gue karena dia udah di tempat lain sedangkan gue di Surabaya gitu. Dan of course gue tetap sharing tapi nggak seintens pas waktu SMA ya, jadinya gue lebih banyak di masjid dan di nyatet lah gitu. Akhirnya sampai juga di Pelabuhan Perak setelah hampir 10 harian di Surabaya guys. Keren gak sih kan? Oh gini, udah kayak ini, udah kayak bandaranya. Keren kan? Akhirnya sampai di kota Surabaya setelah 10 hari 10 hari lebih dikit lah perjalanan di Kalimantan mencari sepupu yang hilang. Gila, keren habis, tanpa kendaraan, tanpa motor, numpang banyak hari di sama bis. Gila, keren. And terakhir bagian kelima ya. Bagian kelima ini adalah tentunya bagi lo yang udah tamat S1 atau mungkin langsung kerja setelah SMA, pasti lo mengetahui bahwa ketika setelah S1 atau setelah SMA, kalau misalkan bagi yang udah kerja itu benar-benar pertemanan tuh makin sedikit. Padahal kalau lo punya teman ya paling teman-teman kerja doang, kalau nggak teman dari ketemuan proyekan gitulah. Dan ya memang that's the reality of life gitu loh. Itu memang realita yang terjadi ketika kita sudah tamat kuliah S1 ataupun habis SMA tapi langsung kerja gitu. Itu benar-benar ya teman itu udah dikit gitu, dan emang bisa diminimalisir kesendirian tuh. Maksudnya diperbanyak pertemanannya dengan ya lo ikut komunitas dan lain-lain, walaupun emang tuh agak sulit buat ketemu langsungnya ya, bakal lebih banyak kontak secara online sih. Tapi it's okay, yang namanya kehidupan dewasa muda emang bakal sedikit pertemanan kita dan lebih banyak pertemanan berbasis keprofesionalan atau kolega kerja lah istilahnya ya. Dan ya enjoy your loneliness, nikmati kesendirian lo untuk sekarang. Dan kalau lo belum punya support system ya bangun, build pelan-pelan, karena di luar sana pasti selalu ada orang yang bermental positif ya, walaupun tuh dia dari online bukan dari langsung. Syukur-syukur lo bisa ketemu secara langsung muka gitu dan membina hubungan yang lebih dalam. Oke, sekian dari gua Vero. Semoga gua berharap channel video semi vlog yang ini kayaknya semi vlog yang ketiga atau keempat ya. Kalau lu pada ya yang sekarang seputar membangun support system dan pentingnya support system bagi orang-orang yang pengen improve dirinya, berambisi untuk mencapai sesuatu. Oke, see you on the next video.